semuanya. Pagi Bu. Kak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekaligus yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Silahkan dari teman-teman adik-adik sekiranya ada yang berkenan memimpin doa. Ya, silahkan. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa dengan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dengan selesai. Terima kasih kepada saudari Cika yang telah berkenan memimpin doa. Seperti yang telah saya utarakan di awal tadi, bahwa pada siang hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Dari adik-adik yang pernah mengikuti konseling kelompok sebelumnya? Jika belum, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan konseling kelompok. Konseling kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam suasana secara kelompok untuk membahas satu persatu masalah yang dialami oleh masing-masing anggota. Hingga masalah-masalah tersebut dapat terpecahkan atau tertuntaskan. Cara pelaksananya dengan cara meningkat seperti ini, tujuannya agar setiap anggota dalam kelompok dapat saling bertatap muka secara langsung dan mudah untuk berinteraksi satu sama lain. Dan dalam melaksanakan kegiatan konseling kelompok tidak ada unsur paksaan. Setiap anggota datang sendiri secara sukarela untuk mengikutinya. Saya ingin tanya pada kalian, apakah ada yang dengan terpaksa mengikuti kegiatan kelompok siang ini? Tidak ada. Alhamdulillah. Jika semua mengikuti kegiatan ini dengan sukarela, tentunya suatu kegiatan yang didasari dengan sukarela, insya Allah hasilnya akan baik-baik saja. Selain itu, setiap anggota dalam kelompok harus saling terbuka satu sama lain dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Dalam arti setiap anggota dalam mengemukakan permasalahannya harus jujur apa adanya dan tidak ada yang ditutupi. Kemudian untuk menjaga agar kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, ada aturan-aturan yang telah kakak siapkan. Di antaranya, apabila ini mengutarakan pendapatnya harus mengangkat tangan terlebih dahulu, tidak boleh berkata kotor, saling mengejek satu sama lain, dan saling menghargai pendapat dari setiap anggota kelompok. Dan yang terpenting, setiap anggota dalam kelompok harus mampu menjaga kerahasiaan dalam arti setelah kegiatan konseling kelompok berakhir, tiap-tiap anggota kelompok tidak boleh menceritakan permasalahan yang dibahas tadi pada orang lain yang tidak berkepentingan. Untuk itu, marilah kita mengucapkan ikrar janji kerahasiaan bersama-sama, yaitu bersama-sama secara kelompok ya. Yang saya ingin kalian mengucapkan ikrar, yaitu saya tidak akan menyebarkan masalah yang kita bahas di konseling kali ini kepada orang-orang yang tidak ikut berkepentingan dalam kegiatan kali ini. Baik. Barusan kita telah mengucapkan ikrar bersama-sama. Selanjutnya kita akan menyepakati kesepakatan waktu. Dari adik-adik, silahkan kegiatan ini akan dilaksanakan berapa menit? 30 menit, Bu. 45 menit. Baik, karena banyak yang 45 menit, kita sepakati bersama 45 menit aja ya. Iya, Bu. Ya, tadi kita belum perkenalan ya, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Baiklah, selanjutnya kita akan mulai itu perkenalan. Dimulai dari kakak ya, perkenalkan nama kakak Andi Syafira Rusli, biasa dipanggil Kak Yuyut. Alamat kakak Sarda, hobi nonton. Perkenalkan, nama saya Cika Nani Batiwi, biasa dipanggil Cika. Nama saya Skarda, hobi saya
memasak. Baik, perkenalkan nama saya Budi Sarah, nama saya Goa. Hobi saya berenang. Perkenalkan nama saya Suri Yusuf, bisa kita semua. Hobi saya menyanyi. Perkenalkan nama saya Nova Trikisa, nama saya Yata, hobi saya adalah memancing orang. Perkenalkan nama saya Ibu Triwandari, alamat Goa, hobi jogging. Perkenalkan nama saya Ditjen Rina Londong. Nama panggilan saya Lala, alamat saya Diantang, hobi saya Tindro. Mau tidur ya? Iya tidur. Maaf. Baiklah, saya rasa kita sudah saling mengenal satu sama lain. Saya harap nantinya kita bisa saling terbuka satu sama lain, tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa cemburu lagi di antara anggota kelompok. Saya akan menjelaskan kembali lagi apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dalam suasana kelompok untuk membahas satu persatu masalah yang dialami oleh masing-masing anggota, hingga masalah-masalah tersebut dapat terentaskan. Bagaimana, apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan konseling kelompok pada siang hari ini? Siap, Bu. Apakah Puji siap untuk melakukan konseling kelompok siang hari ini? Siap. Baiklah, jika semua sudah siap, kita mulai saja konseling kelompok pada siang hari ini. Seperti yang telah saya utarakan dari awal, bahwa dalam kegiatan konseling kelompok ini, kita akan membahas satu persatu masalah yang dialami oleh setiap anggota kelompok. Masalah tersebut dapat menyangkut masalah belajar, pribadi, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Silakan dari anggota kelompok, siapa dulu yang berkenan mengutarakan permasalahannya? Saya Bu. Permasalahan saya itu yaitu saya itu kurang bisa mengatur keuangan saya Bu. Ya, selanjutnya, saya Bu, kesulitan saya itu saya sulit dalam menentukan model belajar yang cocok bagi diri saya, Bu. Ya. Permasalahan saya permasalahan saya itu saya tidak bisa mengatur waktu antara belajar dan memberikan bimbingan belajar bagi anak-anak yang ada di sekitar rumah saya. Baik, jadi Bu, permasalahan saya adalah saya merasa ragu dengan hubungan saya. Jadi di mana apakah pasangan saya ini memiliki rasa yang sama kepada saya, memiliki perasaan yang besar ke saya, atau berbeda dengan apa yang saya harapkan? Kalau permasalahan saya, Bu, saya sering merasa tersinggung, apalagi jika teman-teman saya membicarakan saya, walaupun itu dalam konteks bercanda. Kalau saya permasalahan saya hampir sama dengan kita, yaitu kesulitan dalam mengatur keuangan. Baik, dari permasalahan-permasalahan yang telah diutarakan oleh masing-masing anggota, kita sepakati terlebih dahulu permasalahan siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu. Permasalahan tadi, Bu. Sebenarnya lain? Menurut saya Bu, permasalahan dari Puji saja, karena kalau dilihat dari segi masalahnya lebih berat dari permasalahan Puji di antara kami semua. Karena banyak yang memilih permasalahan dari Puji, kita akan membahas terlebih dahulu permasalahan dari Puji, yaitu kesulitan menentukan model belajar yang cocok. Bagaimana? Apakah sudah setuju? Setuju. Baiklah, saya persilahkan untuk Puji untuk mengutarakan permasalahan lebih lanjut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan permasalahan saya. Jadi kesulitan saya itu seperti yang saya bilang tadi, saya sulit dalam menentukan model belajar yang cocok bagi diri saya. Jadi setiap selesai belajar, saya merasa kurang memahami apa yang saya pelajari, meskipun baru selesai saya pelajari. Disebutkannya ya, jadi selama ini Puji menggunakan metode belajar apa? Saya sejauh ini saya cuma belajar dengan membaca buku atau menghafal materi dalam pelajaran. Nah, terkadang juga saya belajar sambil mendengarkan musik. Jadi saya mau bertanya Bu ke Puji, gimana? Apakah di rumah Puji itu ada ruangan khusus untuk diri sendiri, di mana ruangan itu bisa dipakai untuk Puji belajar? Sejauh ini saya tidak punya, karena selama ini saya belajar di ruang tamu, di atas tempat tidur, atau terkadang juga di depan televisi. Jadi saya mau tanya, setiap
harinya Fuji itu mulai jam berapa dan sampai jam berapa mulai belajar. Ada detail lah kamu. Sama bertanya. Sama pertanyaan jam berapa? Pertanyaan saya hampir sama dengan Dina. Itu kamu belajar sampai jam berapa? Jadi saya belajar dari jam 9 malam sampai jam 11 malam. Jadi aku penyebab begitu belajar sampai selarut malam. Apakah ada alasan tertentu dari hal tersebut? Ada. Jadi saya tuh sering merasa terganggu dengan adik saya yang masih kecil, dia sering membuat gaduh. Jadi saya menunggu sampai adik saya tertidur baru saya belajar. Dari permasalahan yang telah diutarakan oleh dari Puji, silahkan dari masing-masing anggota kelompok ada yang berpendapat atau memberikan alternatif solusi yang bisa ditawarkan. Saya Bu, Ya. menurut saya permasalahan pelajar yang Anda kemukakan kemungkinan besar diakibatkan oleh lingkungan Anda yang tidak kondusif dan juga waktu belajar Anda yang terlalu larut. Itu tidak baik untuk tidak baik untuk kesehatan Anda. Jadi selain itu belajar pada jam-jam selarut itu rasa ngantuk akan menyuburkan membuyarkan pikiran Anda. Jadi menurut saya jadi tidak banyak pemahaman yang Anda dapat dari belajar Anda. Saya sih sangat setuju dengan pendapat Sukma. Menurut saya itu menurut saya itu Anda bisa mencoba belajar ketika jam 1:03 malam. Oke, saya sih sangat setuju dengan pendapat Sukma bahwa belajar di jam selarut itu tidak efektif. Jika Anda ingin belajar tanpa ada gangguan dari adik Anda bisa belajar di sepertiga malam atau jam 3-an terlebih dahulu. Dengan catatan sebelum Anda belajar, Anda harus hidup terlebih dahulu agar pikiran Anda fresh. Oke, mengenai alternatif model belajar, mungkin Fuji bisa mencoba dengan membuat resume. Jadi selain Fuji menulis selain menulis Jadi mengenai alternatif model belajar, Fuji juga bisa mencoba belajar dengan membuat resume. Selain itu juga Fuji bisa menulis. Jadi otomatis Fuji juga membaca. Jadi kalau Fuji ingin belajar lagi, tinggal membaca kembali resume yang telah dibuat. Baiklah, kelihatannya waktunya sudah hampir habis. Marilah kita tutup kegiatan konseling kelompok siang hari ini. Tetapi sebelumnya saya ingin mengetahui bagaimana ketanggapan atau perasaan masing-masing anggota, khususnya Fuji sebagai klien setelah mengikuti kegiatan kali ini. Bagaimana? Saya merasa lega karena saya dapat mengutarakan permasalahan saya. Saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan saya alternatif solusi yang dapat saya praktekkan supaya masalah saya dapat cepat terentaskan. Oke, kita lanjutkan kegiatan konseling kelompok ini pada minggu berikutnya di hari, jam, dan tempat yang sama ya, tentunya dengan permasalahan yang berbeda. Oke, Bu. Baiklah, kita tiba di penghujung kegiatan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Di awal tadi kita kegiatan ini dengan berdoa. Untuk itu kita akhiri kegiatan ini juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, saya tutup pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.